Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Gio Satria dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan kita masih akan membahas tentang ASEP preparation. Well, by the way, apa kabar teman-teman para pejuang ASEP? Masih tetap semangat ya? Saya selalu berdoa agar teman-teman nantinya bisa mendapatkan skor setinggi-tingginya seperti yang diharapkan. Dan semoga video kali ini juga akan membantu ya, mempermudah teman-teman untuk bisa mengerjakan soal-soal ASEP nantinya. Well, apa yang akan kita bahas pada video kali ini, pada ASEP preparation kali ini, ada satu materi yang tidak terlalu populer jika dibandingkan dengan grammar, dengan reading gitu ya. Tapi ini masuk pada salah satu bagian pada ujian ASEP. Nah, apa kira-kira materi itu? Sebelum kita bahas materinya, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris lainnya yang tentu akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Oke, kita langsung masuk pada materi. Ya, ini dia, collocation. Yang sudah pernah ikut ujian ASEP pasti tidak asing ya, pasti sudah pernah ngelihat ya istilah collocation. Oke, di mana? Yaitu pada sesi vocabulary pada bagian yang kedua. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini salah contoh penggalan dari soal collocation. Ya, seperti ini soalnya ya. Nah, untuk teman-teman bisa memahami atau mengerjakannya, tentunya harus tahu dong ya, apa sih itu collocation, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, pertama, apa sih sebetulnya collocation itu ya? Collocation adalah kombinasi yang lazim antara sebuah kata dengan kata lainnya. Nah, ini definisi atau redaksi dari saya ya. Teman-teman bisa mendapatkan redaksi yang lain tentunya ketika baca buku atau cek di internet atau lihat di kamus gitu ya. Jadi intinya seperti ini memang, kombinasi yang lazim antara sebuah kata dengan kata lainnya. Jadi dalam bahasa Inggris itu banyak sekali kata-kata itu ketika diterapkan dia punya pasangan, yang pasangannya tidak bisa sembarangan gitu ya. Kalau ganti pasangan bisa ganti makna, bisa seperti itu. Kita ambil contoh. Nah, ini ada kata hard traffic ya, ada frase hard traffic. Hard traffic ini tidak tepat ya, bukan collocation yang betul ya. Jadi kalau ada kata traffic, pasangannya dengan apa? Hard, bukan ya. Ya, jadi pasangannya bukan dengan hard, pasangannya adalah heavy. Right, heavy traffic. Maksudnya apa? Nah, kalau kita mau mengatakan lalu lintas yang padat ya, lalu lintas yang padat. Nah, itu bahasa Inggrisnya heavy traffic. Walaupun jika diartikan per kata heavy itu berat, traffic itu lalu lintas, tapi bukan berarti lalu lintas yang berat ya. Dalam bahasa kita maksudnya adalah lalu lintas yang padat. Nah, jadi traffic itu berpasangan dengan heavy, bukan dengan hard, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita pahami bahwa tidak selalu bisa diterjemahkan per kata collocation itu ya, teman-teman. Ya, seperti tadi, heavy traffic bukan heavy berat traffic lalu lintas kemudian lalu lintas yang berat, bukan, tapi lalu lintas yang padat. Nah, contoh lain misalnya hujan yang lebat ya. Bagaimana kita mau mengatakan hujan yang lebat? Hujan itu rain, lebat apa? Cek di kamus Indonesia Inggris misalnya. Mungkin kita akan ketemu lebat itu dense, seperti ini, dense rain jadinya ya. Dense itu lebat. Tapi dense itu memang artinya lebat, tapi bukan untuk konteks hujan. Dense itu untuk hutan biasanya ya, pohon ya, jadi tajuknya daun-daun yang lebat itu dense. Oke. Atau teman-teman bisa menggunakan kata thick. Nah, thick rain ternyata bukan juga. Thick itu lebat artinya, tapi untuk rambut.
untuk kumis gitu ya, untuk semacam bulu gitu ya yang ada di badan. Nah itu bisa kita menggunakan thick, tapi bukan untuk rain. Terus jika kita menggunakan rain ya, hujan lebat, itu lebatnya pakai apa? Yang tepat adalah heavy rain ya. Heavy rain itu artinya hujan yang lebat, dan ini nggak bisa diterjemahkan per kata ya. Kalau diterjemahkan per kata artinya hujan yang berat gitu ya. Nah ini dia bukti bahwa tidak selalu collocation itu bisa diartikan per kata. Contoh yang lain ya, sama denganku. Oke, ini sering diucapkan teman-teman ketika conversation atau bercerita dalam bahasa Inggris ya. Nah, dan rata-rata mereka mengatakan same with me. Nah, same with me. Kenapa? Karena same itu artinya sama, with itu dengan. Begitu mau mengatakan sama denganku, akhirnya menjadi same with me. Nah, ini kalau kita mengandalkan word to word translation ya. Padahal same itu pasangan collocationnya bukan dengan with ya, tapi dengan as. Nah, same as me. Pada penerapannya nanti same itu diberi awalan the ya, the same as me, the same as you, begitu ya. Oke, jadi bukan same with tapi same as. Satu contoh lagi, misalnya melakukan kesalahan. Melakukan bahasa Inggrisnya do, kesalahan mistake. Apakah do mistake? Nah, ternyata do mistake itu bukan collocation yang betul. Ya, cari kata yang bahasa Inggris yang bermakna melakukan lagi. Ada commit. Alright, commit mistake masih belum betul ya. Commit biasanya berpasangan dengan corruption ya, dengan tindakan-tindakan yang bersifat kejahatan ya. Commit adultery misalnya, commit crime. Nah, itu pakainya commit. Tapi kalau untuk mistake bukan pakai commit. Terus pakainya apa dong? Pakainya adalah make. Nah, ini justru yang lebih umum. Ya, kita mengatakan melakukan, tapi dalam bahasa Inggris yang dipakai bukan melakukan tapi membuat. Make. Itu ya. Make mistake, bukan do mistake. Alright, nah ini contoh-contoh collocation ya. Memang faktanya, buktinya tidak bisa diterjemahkan per kata. Oke, sekarang kita lihat beberapa common English collocations ya. Tentu collocation itu ada banyak sekali ya. Banyak sekali, teman-teman bisa cek di buku-buku collocation atau di internet, ada banyak ya contoh-contohnya. Nah, kita ambil beberapa di sini. Nah, misalnya itu ada marry to ya, good at, talk to, get angry, get dressed ya, make money, make mistake. Nah, ini adalah pasangan-pasangan collocation yang umum ya, collocation yang umum dalam bahasa Inggris. Marry to ya, menikahkan dengan, itu marry to biasanya begitu ya. Misalnya my father marry me to Grace. Nah, marry me to Grace, menikah aku dengan si Grace. Good at, nah, pandai dalam ya, pandai dalam atau bagus dalam, bukan pakai in tapi pakainya at gitu ya. Talk to, berbicara dengan, walaupun ada kata dengan tapi yang dipakai bukan with tapi to ya. Get angry, marah. Get dressed, berpakaian. Make money itu berpenghasilan atau menghasilkan uang ya, bukan membuat dalam artian menciptakan uang, enggak, tapi maksudnya adalah menghasilkan uang, itu berpenghasilan. Make mistake, nah tadi yang sudah kita bahas. Contoh-contoh yang lain misalnya ada do the dish, mencuci piring, mencuci peralatan makan gitu ya. Do, menggunakan do the dish. Jadi the dish berpasangan dengan do ya. Itu lebih lazim daripada dengan wash, walaupun artinya itu mencuci. Do homework, mengerjakan PR. Pay attention, memberi perhatian. Dalam bahasa Indonesia memberi, tapi dalam bahasa Inggris membayar pakai pay gitu ya, beda. Nah, ini collocationnya ya, jadi bukan give attention tapi pay attention. Take picture, ini kebetulan sama ya. Dalam bahasa Indonesia kita mengatakan mengambil gambar, dalam bahasa Inggris juga mengambil, yaitu take ya, take picture. Have lunch, makan siang, bisa kita ganti dengan eat lunch ya, ini sama-sama lazim. Nah, tapi tidak dengan misalnya take lunch, get lunch, nanti artinya jadi agak berbeda ya. Tapi
kalau have lunch itu artinya sama dengan eat lunch. Take shower, nah ini boleh kita ganti dengan have shower, artinya mandi itu ya, sama have shower atau take shower. Give birth, melahirkan. Oke, nah jadi ini contoh-contoh beberapa collocation yang umum dalam bahasa Inggris. Sekarang kita kembali pada contoh soal dalam ujian ASEP ya. Oke, jadi di sini ada perintah choose the word or phrase ya, pilih kata atau frase di dalam A, B, C atau D that best collocate, yang collocate atau combine ini ya, berkombinasi terbaik, paling tepat begitu, yang pasangannya paling tepat with each of the underlined words or phrases, dengan setiap kata yang bergaris bawah in the following sentences, di atau pada kalimat-kalimat berikut ini gitu ya. Nah, contoh kita ambil soal nomor 1. Paul is a real introvert in contrast bla 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 in contrast bla 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 his brother Tom gitu ya. Nah, jadi Paul introvert in contrast. In contrast ini kira-kira pasangannya apa? Apakah from, to, against atau at? Oke, ada yang tahu kira-kira? Ada ciri-cirinya enggak? Alright. Bisa enggak ditebak? Nah, jawabannya tidak bisa ya. Nah, jadi tidak ada pola atau rumus untuk mengetahui pasangan sebuah kata ya. Dalam collocation kalau kita belum mengetahuinya, tidak ada rumusnya. Sama dengan cara mengetahui ini verb regular atau irregular gitu ya. Terus caranya bagaimana dong? Banyak-banyak membaca ya. Cara paling baik agar teman-teman menguasai collocation adalah banyak membaca. Selain banyak membaca, banyak mendengar ya, audio ataupun nonton video bahasa Inggris gitu ya, audio bahasa Inggris. Nah, nanti pasti teman-teman akan menemukan kata-kata yang berupa collocation. Semakin sering, semakin berulang, lama-lama kita akan banyak ya koleksi atau pemahaman pada collocation. Oke, nah in contrast mana yang tepat? Yang tepat adalah to. Ini ya. Jadi in contrast to his brother Tom. Ya, dan sekali lagi untuk mengetahui pasangan kenapa kok to? Tidak ada alasannya ya, tidak ada polanya. Ini hanya memang kebiasaan atau budaya bahasa Inggrisnya seperti itu. Alright. Contoh nomor 2, wine growers in Bordeaux recorded a bla 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 harvest. Jawabannya tepat apa? Ya, kalau teman-teman ada yang tahu harvest itu artinya panen, mungkin bisa saja menebak tree, pohon. Kan panen itu berkaitan dengan tanaman. Nah, ternyata jawabannya bukan tree ya. Yang tepat adalah bumper. Pada konteks ini yang tepat adalah bumper. Bumper harvest artinya panen besar. Ya, panen yang berlimpah. Nah, itu bumper harvest. Oke, jangan keingat bumpernya mobil, kemudian merasa ini salah, ini bumper, ini kan mobil, nggak ada katanya dengan panen. Belum tentu ya. Makanya itu, jadi collocation itu sangat dipengaruhi seberapa banyak pengalaman kita membaca bahasa Inggris ya, dan juga mendengarkan. Satu lagi nomor 3, the police arrived with bla 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 timing. Oke, nah pasangannya timing ini apa? Bisa jadi teman-teman mereka perfect atau best. Ini kan artinya sama-sama bagus gitu ya. Nah, tapi yang jawabannya betul adalah perfect ya. Perfect timing. Kalau diartikan per kata, waktu yang sempurna. Tapi maksudnya adalah waktu yang paling tepat. Ya, waktu yang paling tepat. Walaupun best ini artinya mungkin ke situ ya. Kalau diartikan per kata, tapi secara budaya collocation-nya timing bukan dengan best timing tapi perfect timing. Alright. Nah, itu contoh soal collocation pada ASEP ya. Nah, dan apa sih collocation sudah saya berikan penjelasan tadi, dan tipsnya sekali lagi teman-teman untuk menguasai collocation banyak membaca ya. Banyak membaca itu yang pertama. Yang kedua, banyak mendengar atau menonton bahasa Inggris. Alright. Kalau masih ada yang belum dimengerti silahkan tulis di kolom komentar. Nanti ada akan saya berikan penjelasan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi pada video
berikutnya. Tetap semangat.